Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama dengan NIM 0201138182341 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, yang pertama, asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya yang pertama, asas lex superior derogat legi inferior. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generalis. Yang ketiga, asas lex posterior derogat legi priori. Yang keempat, asas undang-undang tidak boleh berlaku surut, non retroaktif atau disebut dengan asas legalitas. Adalah penjelasan asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah, asas hierarki. Dalam kerangka ini, berpikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pasti tidak terlepas dalam benak kita mengenai teori Stapelbau karya Hans Kelsen. Selanjutnya disebut sebagai teori Aquo. Hans Kelsen dalam teori Aquo membahas mengenai jenjang norma hukum, di mana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya ketika terjadi pertentangan antara peraturan pemerintah PP dengan undang-undang, maka yang digunakan adalah undang-undang karena undang-undang yang lebih tinggi derajatnya. Teori Aquo semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generalis adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum lex generalis. Menurut Bagirmanan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia, sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu yang pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum yang tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Yang kedua, ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis, undang-undang dengan undang-undang. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum rezim yang sama dengan lex generalis Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Yang ketiga, asas lex posterior derogat legis priori, yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Biasanya dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan secara eksplisit yang mencerminkan asas ini. Contoh yang berkenan dengan asas lex posterior derogat legi priori yaitu dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sidiknas. Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/PRP/1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing Lembaga Negara tahun 1960 nomor 155, tambahan lembaran negara nomor 2103
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 dinyatakan tidak berlaku. Yang keempat, yang terakhir, asas legalitas. Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahulunya. Genfils is terbar in witchcraft and daran verhoeven. Strategic set being. Asas legalitas yang mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi kias. Yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Yang keempat, contoh yang berkenaan dengan asas legalitas, yaitu keadilan bagi korban salah tangkap. Mereka kembali bisa menghirup kebebasan. Namun, fenomena itu lagi-lagi memperlihatkan betapa kredinya kedudukan warga di hadapan kekuasaan negara. Bagaimanapun, dalam negara demokrasi, keadilan dan kebenaran haruslah terbuka. Untuk setiap warga negara wajib melaksanakan asas legalitas, yaitu memberi ganti rugi dan merehabilitasi nama baik warga yang menjadi korban salah tangkap. Baiklah, sekian video dari saya tentang asas-asas peraturan dalam perundang-undangan. Apabila salah kata, saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.